orang. Sekali lagi, mana suaranya kalau saya ajak berzikir rame-rame berjamaah, mau? Kayak terpaksa. Habib Ahmad Al-Habsyi, kami sebenarnya mau diajak zikir berjamaah, mau Habib. Tapi ada orang bilang katanya zikir berjamaah itu tidak ada di zaman Nabi. Bid'ah, 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 dan bid'ah itu tempatnya di neraka. Yang berzikir masuk neraka, yang mimpin zikir neraka paling dalam. Ini namanya bungul-bungul pintar. Kalau bahasa halusnya walau bajaran. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau di depan saya ini ada sekelompok orang yang tidak suka dengan zikir berjamaah, silakan Anda pegang kepercayaan Anda, silakan Anda amalkan ajaran guru Anda. Tapi saya titip pesan, jangan jadi penghalang bagi kami untuk melakukan zikir berjamaah. Takbir! Siapa bilang zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Habib, ini yang ngomong S3 Habib, doktor gelarnya, tamatan dari Madinah. Kalau yang ngomong ini betul-betul doktor S3 tamatan Madinah, berarti otaknya S-teler. Saya walaupun gak punya gelar, insya Allah gak akan pernah takut debat dengan yang punya gelar. Karena kami para habaib gak pernah mikirin gelar, yang dipikirkan adalah barokah. Imam Hanafi, adakah gelarnya? Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, adakah gelarnya? Rasulullah, adakah gelarnya? Guru-guru kita tidak ada gelarnya, tapi barokah ilmunya luar biasa. Bujur, bujur. Kalau ada yang berani bilang zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi, berarti dia kurang referensi bacaan kitabnya, atau jangan-jangan dia salah memahami dalil. Bapak Ibu, mana mungkin saya mengamalkan sesuatu tanpa berdasarkan dalil yang diajarkan guru-guru kami sebelumnya. Bujur. Siapa bilang zikir berjamaah itu tidak pernah ada di zaman Nabi? Kita buktikan faktanya. Bapak Ibu, Nabi pernah jadi imam, sahabat jadi makmum. Ketika Nabi mimpin salat jadi imam, Nabi tentu membaca surah Al-Fatihah. Saya ambil ujungnya saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukankah amin itu adalah zikir? Bukankah dari zaman Nabi amin itu sudah diteriakkan berjamaah? Jadi siapa bilang zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Bungul-bungul pintar. Bujur. Ada yang hadir malam ini berani mengatakan bahwa amin itu tidak termasuk zikir? Angkat tangannya, saya sudah siapkan dalilnya. Amin itu zikir. Mana dalilnya? Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajab. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan dapat pahala yang sama, dapat keberkahan yang sama, dapat kemuliaan yang sama. Mana mungkin kalau dia bukan termasuk zikir, dapat pahala, dapat keberkahan dan dapat kemuliaan. Mana mungkin kalau dia tidak termasuk zikir? Kok di sana
sandingkan dengan kalimat ad-da'i. Bukankah orang yang berdoa itu dia sedang ingat Allah? Ketika dia ingat Allah berarti dia sedang berzikir. Bujur. Dari zaman dulu zikir sudah pernah berjamaah, brother. Kalau anda tidak suka dengan zikir berjamaah, jangan mengkafirkan kami, jangan membid'ah-bid'ahkan kami. Silakan anda tidak melakukan itu, tapi jangan sampai anda menjadi penghalang bagi kami untuk berzikir berjamaah. Bujur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Siapa bilang zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Kalau nggak cukup kita kasih satu jawaban, kita tambah jawaban kedua. Dulu Nabi pernah membawa para sahabat untuk menunaikan umroh dan haji. Dalam perjalanan umroh dan haji, Nabi baca talbiyah. Bukankah talbiyah itu zikir? Dan itu dibaca Nabi berjamaah. Sampai detik ini yang melaksanakan umrah dan haji talbiyahnya bersama-sama. Bujur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Semuanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Siapa bilang zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Bungur pintar. Bujur. Habib dilawan. Gara-gara corona haji ditunda, umroh ditiadakan. Saya yakin di depan saya ini ada orang-orang yang sudah rindu mendengarkan suara talbiyah diteriakan. Saya percaya Habib yang hadir di depan saya ada orang-orang yang harusnya pergi haji jadi batal, pergi umroh jadi tertunda. Percayalah, Allah pasti punya rencana lebih indah. Jangan berkecil hati yang gagal pergi haji, jangan bersedih yang tidak jadi berangkat umroh. Malam ini saya kasih oleh-oleh dari Rasulullah. Mau? Kalau yang ngasih oleh-oleh dari manusia mah itu biasa. Ini yang ngasih oleh-oleh Rasulullah untuk kita semuanya. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis sahih? Man hada ilal masjidi, kata Nabi, siapa yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid, berarti yang di parkiran nggak masuk. La yuridu, dia nggak punya niat lain, illa kecuali ayyata'allama khairan aw ya'lamahu. Riwayat kedua, aw yu'allimahu. Dia nggak punya niat lain, dia masuk ke masjid semata-mata ingin mempelajari ilmu Allah dan ingin
ingin mengajarkan ilmu Allah, saya yang tausiah, Bapak Ibu yang mendengarkan ceramah saya yang mengajar, Bapak Ibu yang belajar, kita semua dapat kemuliaan dari Allah melalui lisan Nabi. Nabi janjikan keluar dari tempat ini, kata Nabi, kana lahu ka ajri hajin, bagi mereka semua mendapatkan pahala bagaikan menunaikan ibadah haji. Taman hijjatuhu, kata Nabi, sempurna hajinya. Atau dengan kata lain, haji yang mabrur, haji yang makbul, haji yang pasti diterima. Bapak Ibu, murah meriah, nggak perlu ngantri puluhan tahun lamanya, nggak perlu ninggalin keluarga puluhan hari ke Saudi Arabia, nggak perlu keluar biaya ratusan juta. Cukup ketika mendengar ada kajian di masjid, langkahkan kaki, mantapkan niat, luangkan waktu, hadirkan hatinya ingin mencari ilmu Allah, maka keluar dari majelis itu dipastikan dapat pahala haji yang mabrur. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita bisa mendapatkan pahala haji yang pasti diterima. Belum tentu setahun sekali pergi ke Saudi, kalaupun berangkat ke sana belum tentu hajinya diterima. Karena kata guru saya, yang berangkat makin banyak, yang dapat titel mabrurnya makin langka. Bujur, bujur, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa bilang zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi? Gak cukup saya hadirkan dua dalil, kita tambah ya dalil bonus buat mereka. Dalil bonus, Nabi pernah perang bersama sahabat melawan musuh-musuh Allah. Seringkali di atas kertas jumlah pasukan Nabi lebih sedikit dari jumlah lawan. Saya hadirkan contoh perang Badar, jumlah pasukan Nabi cuma 300-an ahli, tapi jumlah lawan ribuan pasukannya. Yang namanya manusia, fitrahnya tidak bisa dihindari. Kalau lihat musuh badan yang lebih gede, pasti gemetar. Lihat lawan jumlahnya lebih banyak, pasti keder. Bujur, Nabi cerdas, Nabi fatona. Nabi tidak ingin para mujahid ini belum perang sudah kalah mental. Nabi bakar semangat juang mereka dengan apa? Teriakan takbir dalam peperangan. Bukankah takbir itu adalah zikir? Bujur, bujur. Begitu Nabi teriakan takbir, semua para mujahid menjawab dengan gemuruh takbir yang dahsyat. Lawan yang akhirnya gemetaran, berkah turun. Mereka menganggap bahwa jumlah pasukan Nabi lebih banyak dari mereka. Belum perang, mereka dulu yang kalah mentalnya. Al-barakah ma'al jamaah, keberkahan akan datang ketika kebersamaan dalam kebaikan. Apapun namanya, selama ada kebaikannya dan dilakukan secara bersama-sama, berkahnya beda ketika melakukan itu dalam kesendirian. Bujur, saya buktikan, kita teriakan takbir, jawab yang kompak semuanya, kita akan merasakan gemuruh aurah dan berkah yang berbeda. Takbir, lebih keras, takbir, takbir. Cukup, nanti polisi curiga. Bukankah takbir itu zikir? Jadi siapa bilang zikir berjamaah tidak ada di zaman Nabi? Siapa bilang? Mohon maaf, Indonesia ini gak akan jadi NKRI. Demi Allah saya pastikan, demi Allah, Indonesia tidak akan bisa jadi NKRI kalau
zikir berjamaah. Lihat para habaib, para tuan guru, para kiai, para ulama, para muslim bersama umat melawan Belanda. Zikir berjamaah yang membakar semangat jihadnya. Kalau sudah ingat Allah, jangankan Belanda, dunia ini kecil di hadapan mereka. Di mata mereka itu yang besar hanya Allah. Mana ada sejarahnya Bambu Runcing bisa menang lawan meriam. Meriam Belanda bukan meriam Belanda. Bujur. Kalau bukan karena barokah zikir berjamaah. Bujur. Coba lihat rekaman jejak Bung Tomo berteriak takbir dijawab oleh ribuan para pejuang. Ini yang membinakan ini nggak tahu wawasan kebangsaan. Bubur pintar. Walau bagaimana. Ini namanya sudah sesat dan menyesatkan. Betul, sudah sesat, dia menyesatkan dirinya, menyesatkan murid-muridnya. Yang lebih lagi menyesatkan lagi orang yang sudah berada dalam kebenaran, mengkafir-kafirkan orang dan mendinabinakan. Bujur. Kalau bukan karena zikir berjamaah, Indonesia tidak akan mungkin merdeka. Zikir berjamaah itulah saksi bisu yang membuka keberkahan. Allah hadirkan pertolongan. Bambu Runcing bisa menang lawan meriam Belanda. Takbir! Maka jangan takut apa yang diajarkan oleh para habaib, para guru-guru kita. Itu sudah berdasarkan dalil-dalil yang dibenarkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Ustadz juga manusia. Tadi kecapean pulang dari 5 jam tadi. Jalannya luar biasa. Ini saya ngomong ini sambil menahan migrain, pusing sebelah. Maka mohon maaf, malam ini saya cuma lihat antum setengah penampakan. Tapi insya Allah melihat wajah Habib yang bercahaya, Allah hadirkan kekuatan. Lihat wajah guru-guru kita yang soleh, insya Allah. Mohon izin dan ridho Habib tidak mengurangi rasa takdim kepada antum semuanya. Saya memilih duduk di kursi karena saya punya kelemahan. Sejak tahun 2016 saya pernah mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat. Pulang tabligh akbar dari kota Medan, mobil yang saya tumpangi milik panitia hilang kendali, berputar-putar, terbang, nabrak rumah baru yang masih kosong, hancur rumahnya. Untung tidak ada pemiliknya. Rumah hancur masih bisa dibangun, nyawa melayang belum tentu bisa digantikan.
Asisten saya Habib Alwi Al-Idrus lukanya lebih parah dari saya. Luka dalam, hancur tulang lehernya, remuk tulang rusuknya. Sekali lagi saya ulang, Habib Alwi Al-Idrus, asisten saya, duduk persis di samping kanan saya. Lukanya lebih parah, luka dalam, hancur tulang lehernya, remuk tulang rusuknya. Ada yang salah? Yang ceramah siapa? Habib bilang masalah kecil berada, gak usah dibesar-besar. Bujur. Saya cuma luka luar Habib, pecah kepala, bermandikan darah, plus saya kena saraf sebelah kiri. Saya dilarikan warga ke rumah sakit. Dilarikan warga. Sekali lagi. Udah sakit dibawa lari. Belum nyampe saya di rumah sakit, fitnah mampir kepada saya. Beredarlah berita-berita hoax yang ditebar oleh media-media kafir. Hoax, bahasa kerennya hoax. Kemarin ada Nini bingung nanya, Habib yang benar yang mana? Saya bilang buat Nini gak usah banyak pikir. Nanya. Apa isi beritanya? Tabrak rumah warga hingga hancur, Habib Al-Habsyi kabur. Padahal saya bukan kabur, saya dibawa kabur. Dilarikan ke rumah sakit, harus dilakukan pertolongan pertama, tapi saya malah difitnah. Tapi alhamdulillah saya sudah belajar teori ujian dari guru saya. Kata guru saya, teori ujian itu satu, selalu datang dari orang terdekat dalam hidup kita. Kam min qarib ba'id, berapa banyak yang dekat terasa jauh. Wa kam min ba'id qarib, yang jauh terasa dekat. Ada kalanya akan diuji dengan tingkah laku anak-anak kita. Belajarlah dari Nabi Nuh alaihissalam. Ada kalanya diuji dengan tingkah laku orang yang kita tuakan dalam hidup kita. Belajarlah dari Nabi Ibrahim dan Adam. Ada kalanya akan diuji dengan tingkah laku saudara-saudara kandungnya. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ada kalanya akan diuji dengan pasangan hidupnya, maka belajarlah dari Nabi Ayub alaihissalam. Ada kalanya akan diuji dengan tingkah laku paman-pamannya, maka belajarlah dari Nabi kita Muhammad sallallahu. Teori ujian kedua selalu datang di saat kita tidak siap. Kalau siap bukan ujian, nyontek namanya. Bapak Ibu pasti pernah merasakan lagi ngantuk di rumah, ada yang mau bertamu, itu ujiannya. Lagi gak punya duit, ada yang mau ngutang. Lagi sakit gigi, ada teman mau curhat. Saya pun pernah merasakan itu Habib. Ujian datang di saat saya tidak siap. Belum nyampe ke rumah sakit, saya sudah difitnah, dituduh kabur. Ujian berikutnya datang tidak siap. Nyampai ke rumah sakit, harusnya saya dijahit luka di alis. Ternyata kalau sobek alis, darahnya luar biasa kencang. Makanya orang kalau dalam dunia pertinjuan, targetnya harus memukul alis dulu. Kalau sudah alis sobek, biasanya lawan mudah dikalahkan. Karena dia sudah tidak konsentrasi, darah akan mengucur. Saya sobek di alis, mau tidak mau hari itu harus dijahit. Begitu dibaringkan di kamar rumah sakit, ujian kedua datang di saat saya tidak siap. Ternyata yang akan menjahit luka sobek di mata saya adalah seorang perawat muda.
Ujiannya tahu di mana? Ternyata yang mau menjahit luka saya memang perawat muda, cantik, tapi dia baru tugas di sana. Dia kaget, shock. Ternyata yang akan dijahit ini adalah salah seorang idola. Bapak Ibu kebayang nggak kalau kita ketemu idola, gemetar kan? Kebayang nggak dia pegang jarum mau jahit luka dekat mata, gayanya sambil begini, Habib kita jahit ya. Ujian, bujur. Boro-boro jahitannya kelar, yang ada mata kecolok. Dia bilang jangan diteruskan. Lebih baik keluarkan saya dari rumah sakit ini, hantarkan saya ke bandara terdekat, terbangkan sekarang juga saya ke Jakarta. Saya memilih dirawat di rumah sakit terbesar di Jakarta. Akhirnya dikeluarkanlah dari rumah sakit. Sambil menunggu ambulannya terlambat, saya ditaruh di tengah-tengah rumah sakit itu. Ternyata di situ ujian berikutnya datang di saat tidak siap. Ada emak-emak mengenali saya. Dia bikin gaduh, teriak-teriak. Hei, Habib Al-Habsyi kecelakaan! Oh, Habib kecelakaan! Oh, kemari, Habib kecelakaan! Rumah sakit diserbu emak-emak. Bukannya dia ngedoain saya, bukannya mereka ngebantuin saya. Saya lagi nangis karena sakit, disuruh diajak selfie. Selfie dulu dong, Habib. Saya nggak bisa senyum, dicuit senyum dong. Ya Allah, ujian datang di saat tidak siap. Bujur. Makanya mohon maaf Habib, saya setelah kecelakaan itu 1 tahun pakai kursi roda, 1 tahun saya pakai tongkat. Makanya saya nggak bisa lagi kalau hadir acara mengikuti rangkaian dari awal. Karena saya nggak bisa lagi duduk lesehan. Lebih dari berapa puluh menit duduk, terasa seperti ada 1000 jarum menusuk. Makanya saya selalu mohon izin, mohon maaf, tidak mengurangi rasa cinta buat antum. Setiap kali hadir acara saya selalu memilih detik-detik ketika saya akan tampil. Dan selalu izin duduk di kursi, kadang nggak bisa lagi lesehan. Tidak mengurangi rasa maaf, mohon rasa hormat, mohon maafkan saya. Mungkin duduknya lebih tinggi dari antum semuanya, tapi bukan karena apa-apa, tapi karena memang kondisi dan keadaan saja. Alhamdulillah. Biasanya saya dulu sebelum kena ujian ini, saya ceramahnya nggak pernah duduk, senangnya berdiri. Kadang-kadang jalan-jalan ke kanan, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang pernah saya langsung pulang. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya mengajak semuanya. Kalau tadi kita sudah memuji siapa? Memuji siapa? Allah. Malam ini keberkahan akan terus ditambah Allah manakala kita memuji orang yang sudah dipuji oleh Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Kalau saya dipuji manusia, mungkin yang memuji saya rabun matanya, atau jangan-jangan belum Allah nampakkan kejelekan pada diri saya. Tapi percayalah, yang memuji Rasulmu adalah Allah yang maha engkau puja. Yang memuliakan Nabimu adalah Allah yang maha mulia. Yang berselawat untuk Nabimu adalah Allah yang maha segala-galanya. Mana buktinya kalau Allah saja memuji Nabi? Maka kebangetan kalau ada yang mengaku cinta kepada Nabi, umat Nabi, tapi nggak pernah mau memuji Nabi. Yang lebih kebangetan, lihat orang muji-muji Nabi dibilang bid'ah, bungul-bungul bid'ah. Lihat orang baca maulid bid'ah, padahal dia nggak paham isi maulid itu semua pujian untuk Nabi Muhammad. Bujur, bujur. Lebih baik kita muji Nabi daripada memuji makhluk-makhluk lainnya. Allah saja memuji Nabi. Mana buktinya? Simak ayat yang satu ini.
Yang memuji adalah Allah, yang dipuji adalah Nabi Muhammad. Mana ayatnya? Simak. Kedengaran? Ini teknik menutupi kekurangan diri. Sebenarnya saya lagi nggak pede malam ini. Apalagi tadi saya dengar tim nasyid suaranya merdu, khoriknya suaranya indah. Saya jadi tidak percaya diri. Mohon maaf, Ustadz juga manusia, terlalu padat jadwalnya. Malam ini tabligh akbar saya titik yang ke-5. Ada 40 titik saya akan safari dakwah di Kalteknik. Yang namanya manusia makin capek, kurang istirahat, banyak ngomong, suara pasti jadi korbannya. Anak-anakku, apalagi Ramadan. Kalian mau tahu jadwal Ramadan saya? Saya saking sibuknya Ramadan, saya nggak makan siang. Mikir. Anak-anakku tercinta, kalian Ramadan puasa nggak? Pinter. Jujur, puasanya 1 hari apa setengah hari? Hah? 1 hari. Orang di mana-mana Ramadan puasanya 1 bulan. Kenapa biar 1 hari? Ada yang nggak waras. Allah memuji Nabi Muhammad. Wa innaka bilang aja, ente ngajinya nggak tuntas. Jadi jangan bilangin kita nggak sempurna. Bapak Ibu, padahal begini perlu dijawab tidak? Ini soalnya ada rekaman YouTube-nya nih, saya dapat dari murid saya nih yang ngomong doktor S3, doktor. La haula wala. Seorang doktor S3 berani mengatakan bahwa orang yang menyebut zikir Allah itu nggak ada sempurnanya, nggak ada manfaatnya, zikirnya nggak ada artinya. Allah apa? Berarti dia nggak paham. Ada hadis riwayat Muslim, jangan pernah meremehkan orang-orang yang menyebut kalimat Allah. Jangan pernah anggap remeh. Kalimat itulah yang menghentikan, yang menunda kiamat. Tidak Allah jadi turunkan buat negeri ini, buat dunia ini. Mana dalil sahihnya? Saya hadirkan hadis riwayat Muslim. Habib dilawan. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu lahu fil ard Allah tidak akan jadi menghadirkan kiamat selama di muka bumi ini masih ada orang yang menyebut kalimat Allah. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau menyebut kalimat Allah, maka kiamat akan Allah hadirkan. Jadi jangan anggap remeh. Kalimat Allah itu bisa menjadi penahan, penunda kiamat Allah hadirkan.
Bujur. Bukankah dalam Quran Allah menyuruh biar doa hajatmu diterima? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Betul? Nama-nama Allah itu ada berapa? Yang pertama apa? Ya Allah. Bapak Ibu, saya ingin bikin Bapak Ibu semuanya makin cerdas. Jangan mau dibodohi oleh madhab-madhab yang mencari kepentingan sendiri, merasa dia paling hebat, tidak mau menghargai pendapat orang lain, apalagi kadang-kadang pendapatnya salah. Saya mau tanya, mana yang lebih mulia, sifatnya Allah atau zatnya Allah? Yang kompak, sifatnya Allah atau zatnya Allah? Rahman, Rahim, dan lain sebagainya itu sifat Allah. Tapi lafaz Allah itu zatnya. Ini lebih dahsyat daripada sifatnya. Jadi kalau ada orang yang menganggap enteng dan meremehkan orang berzikir Allah, Allah dibilang tidak sempurna, bid'ah, tidak ada dalilnya, berarti ini awal sebuah kebodohan. Maka sekali lagi saya ulangi ayatnya. Kalau tangan saya teriak, kalau tangan saya begini, teriakkanlah Allah sekeras-kerasnya. Siap? Siap. Awas lu. Kalimat antum itulah yang akan menunda datangnya kiamat. Coba mikir waras, kalau kiamat saja bisa ditunda karena banyak orang yang menyebut Allah, apalagi musibah dan bencana, apalagi malapetaka. Tadi sebelum saya masuk ke kota Palangkaraya, Habib, saya tablik akbar di satu kampung. Tadi malam saya selesai, saya nginep di tempat rumah warga. Paginya begitu saya mau menuju ke lokasi berikutnya, nampak di depan mata saya ada sisa-sisa peninggalan Nabi Allah Nuh. Banjir. Ternyata Kalteng masih menyimpan sisa-sisa Nabi Nuh. Bujur. Kalau ingin banjir segera dihilangkan Allah, bencana musibah apapun ditunda turun ke Kalteng, kata kuncinya sebutlah Allah sebanyak mungkin, sesemangat mungkin, karena kalimat itu jangankan musibah dan bencana, kiamat pun bisa tertunda. Bujur. Saya ulangi ayatnya. Mohon maaf yang pertama sudah bagus suaranya, jangan ditunda Bapak. Atau saya yang di sana atau yang di sana. Saya ulangi ayatnya. Teriakanlah Allah sekeras-kerasnya biar bencana musibah Allah tunda turun untuk kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Beda nggak auranya dengan yang tadi? Lebih keras lagi, lebih semangat lagi, biar yang membina-binakan kebakaran jenggotnya. Musibah ditunda ke kita, diturunkan ke mereka. Lebih keras, lebih kencang. Biarkan mereka bilang kita gila malam ini. Biarkan, asalkan gila kita karena ingat Allah, daripada gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sudah susah. Hebat, dapat hadiah dari hamba. Quran plus tanda tangan asli dari hamba. Nih bocah malu langsung. Saya kagum lihat semangat. Lebih demen saya lihat anak begini tergila-gila teriak nama Allah daripada anak muda yang di luar sana tergila-gila teriakin BTS.
menunda datangnya kiamat. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Namamu siapa? Habibi. Namamu keren, Habibi. Itu nama pendek, nama panjangmu siapa sayangku? Ahmad Habibi Syarbani. Kenapa Habib harus tanya panjang pendek? Karena Habib tidak mau lagi diprank oleh orang-orang seperti kamu. Ada anak seperti kamu pernah prank Habib. Habib tanya namamu siapa? Dia balik tanya. Habib mau yang panjang atau yang pendek? Mohon maaf, jangan kita dulu. Ada nggak anak berani nge-prank orang tua? Mana ada. Tapi sekarang prank malah jadi tren. Orang lebih tua di prank. Anak sekarang berani lo ngerjain orang tua, zaman kita nggak berani. Bujur. Kejadiannya di Jakarta, Habib, tepat hari Kartini, seorang anak ngeprank ibunya. Ketika ibunya bertanya, "Nak, kamu tahu siapa Kartini?" "Nggak tahu, Mama." "Kalau nggak tahu baca sejarah dong." "Nggak mau." Sekarang gantian, "Mama tahu siapa Kartina?" "Mama nggak tahu." "Makanya sering-sering dong baca WA Papa." Dulu mana ada yang berani begitu. Habibi sayang, kamu nanti kalau besar mau jadi apa sayang? Subhanallah. Mau jadi apa sayang? Subhanallah. Takbir. Hari ini banyak yang sayang dan cinta mendoakan Habib, tapi mereka banyak yang penasaran. Mau tahu apa cita-cita? Ternyata subhanallah, benar-benar dia menyerahkan urusan untuk Allah. Habibi hafal doa makan nggak? Hafal dong. Masa badan begini semua? Coba Habib mau dengerin doa makan apa saya? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dia bilang lapar banget. Tapi lupa bismillah. Itu doa apa saya? Mau makan. Habib kasih Habibi hadiah tambahan. Maukah? Asal Habibi kasih tahu Habib apa doa nambah makan. Doa. Berarti sekarang nambah apa coba? Habibi malam ini jadi bintang, bikin Habib terkesan. Mudah-mudahan Habibi jadi anak yang soleh. Hari ini Habib kasih Quran ke Habibi. Mungkin 5 tahun ke depan Habib lihat Habibi di TV sudah mewakili Indonesia ikut lomba 30 juz hafalan. Hari ini Habibi duduk di depan Habib mendengarkan Habib bertausiah. Mungkin 10 tahun yang akan datang Habib yang akan duduk menjadi pendengar Habib. Maaf, kita tidak tahu nasib seseorang. Betul? Dan mohon ridho Habib, mohon ampun. Saya jelek-jelek begini, saya punya indera ketujuh. Lebih hebat dari indera bekti. Dari awal saya melihat Habibi ada getaran di hati.
Tiba-tiba dia diberikan Allah kelebihan, teriak takbir paling kencang, tangan saya bergetar, disuruh oleh Allah memilih Habib. Seperti ada chemistry. Tidak usah protes. Orang namanya baru belajar. Habib, boleh nggak saya melihat mengerokok? Ini jarang meleset, jarang meleset. Suara hati saya jarang meleset. Siapapun yang saya suruh panggil ke depan maju, biasanya ada sesuatu akan terjadi pada anak ini. Semua jadi saksi ya. Kamera terus merekam. Ini bakal hilang. 10 tahun yang akan datang. Ini jarang meleset, jarang meleset. Terus merekam viral. 10 tahun yang akan datang, dia akan jadi lebih besar. Kalau dia nggak besar-besar, ada masalah. Mudah-mudahan Allah besarkan semangatmu, Allah besarkan cita-citamu, Allah besarkan ketakwaan, Allah besarkan ilmu. Takbir! Habibi saya, uang berapa kali? 100. Kiamat saudara. Anak bocah tahu uang 100.000. Dulu zaman saya masih kecil, saya nggak tahu uang 100.000. Waktu saya masih bayi, saya nggak tahu. 100.000. Ini nanti sebentar lagi akan pindah ke tangan Habib. Habibi beli buku, beli pena, pakai untuk belajar. Habibi dapat ilmu, Habib terus menerus dapat panen pahala. Oke. Lebih baik nyawer urusan kebaikan daripada nyawer biduan. Dengerin lo. 100.000 kita keluarin nyawer biduan, bisa jadi 1 juta di kantong, dicabut keberkahan. Daripada ngasih 100.000 biduan, lebih baik 100.000 ngasih anak istri berkah. Sedekah untuk keluarga itu pahalanya berlipat ganda. Daripada ngasih urusan ahli maksiat, lebih baik 100.000 ngalir untuk urusan kebaikan. Nih, ngasih anak yang berani dalam kebaikan, ngasih anak-anak yang semangat dalam pengetahuan. Pengajian duduk paling depan, berkah ngasih mereka 1. Saya yakin beb, saya ngasih 1 ini Allah ganti 10 kali lipat, karena Allah berperintah. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Kata Allah, 1 kamu keluarkan di jalanku, 10 aku ganti untuk. Maka sehari ini saya yakin 100.000 saya kasih Habibi, 100.000 saya kasih Habibi, 1 juta panitia ganti. Yakin? Mohon maaf, jangan dianggap bercanda. 100.000. Teman-temanmu nyesel, gak mau duduk depan, nyesel. Makanya pengajian duduk depan. Berkah, ini salah satu berkah kalau selalu menduduki tempat yang terdepan. Ini boleh meragukan saya. Habib ini beli pena, beli buku, pakai untuk belajar. Kamu dapat ilmu, Habib dapat pahala. Oke? Kantongi uangnya. Sepertinya temanmu sudah mulai berubah.
saja memuji Nabi, maka sudah selayaknya tiada hari tanpa memuji Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu lanjut yang kompak dong, lanjut tenang, ini baru pembukaan itu pun baru pembukaan 1, masih ada pembukaan 9. Izinkan saya menghantarkan penghormatan yang terindah dan termulia untuk siapa? Untuk semua para habaibuna wa ahibaina kiram, para habaib, para tuan guru, para muallim, para kiai, para ustaz, para ustazah yang malam ini hadir di tengah-tengah kita. Saya titipkan pesan untuk semuanya, mau siapapun pejabat duduk di dalam majelis taklim kita, jangan dimuliakan dulu namanya sebelum kita memuliakan para ulama, karena ulama itu lebih mulia daripada 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah saja kalah dengan seorang ulama, apalagi cuma 1000 pejabat. Bujur? Kalau presiden wafat hari ini, besok rebutan orang jadi penggantinya. Tapi kalau ulama hari ini wafat, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Bujur? Setelah corona datang di Indonesia, lebih dari 1000 ulama-ulama ternama meninggalkan kita. Lebih dari 1000 ulama. Itu yang terdata, apalagi yang tidak terdata. Yang terakhir saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir. Padahal ketika saya kena corona 1 tahun sebelum beliaulah sahabat saya yang pertama yang nekat berani mengunjungi saya. Tanpa diduga 1 tahun berikutnya beliau yang terkena dan meninggalkan saya. Saya alumni corona, lulusan tahun kemarin. Bulan Agustus saya kena corona. Makanya Agustus kemarin saya bikin haul corona. Tapi setelah saya kena corona, saya dapat ilmu tambahan dari Allah. Dan dari ilmu itu akan saya hadirkan sebuah buku. Mohon doanya, bukunya sebentar lagi akan launching. Judul bukunya Menggelitik. Nyenyir tapi ngajak mikir. Ketawa sufi. Antara COVID dan stupid. Ada kestupidan dalam kecovidan. Di buku ini akan dikupas tuntas setajam sihir. Ternyata gara-gara corona banyak orang di antara kita jadi stupid. Bungul Saya bocorkan sedikit saja. Kalau saya kasih tahu semuanya nggak beli buku nanti. Nanti kalau launching bukunya boleh nggak main lagi ke masjid ini? Boleh. Bedah bukunya boleh. Gara-gara corona banyak orang sibuk mikirin imun tapi lupa mikirin iman. Stupid. Gara-gara corona orang lebih percaya hand sanitizer daripada dahsyatnya wudhu yang dipesankan nabinya. Stupid. Gara-gara
ngadep orang selfie nggak pakai jarak, stupid. Naik pesawat nggak pakai jarak 2 jam, ngadep Tuhan pakai jarak 5 menit, stupid. Bujur? Nanti dikupas di sana semuanya. Beli ya bukunya. Gara-gara corona ribuan ulama kita meninggal dunia. Kita hantarkan dulu yuk sebagai tanda terima kasih kita atas semua perjuangan guru-guru kita. Kita hantarkan surah Al-Fatihah kepada semua para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, dibalas kebaikannya, digandakan kemuliaannya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. Habib Ahmad Al-Habsyi. Apakah sampai Al-Fatihah yang tadi kita hadiahkan? Sampai, Pak, sampai. Soalnya kami dengar di luar sana ada yang bilang wa'an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang sudah dia lakukan. Mana bisa kita mengirim-irim kebaikan? Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Allahul bid'ah. Haram. Tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu, kalau seandainya kita yang hidup ini tidak bisa memberikan kebaikan buat yang mati, pertanyaan pertama saya, buat apa sholat jenazah? Bukankah sholat jenazah itu doa yang diucapkan dari yang hidup buat yang mati? Kalau nggak ada manfaatnya buat yang mati, buat apa? Bujur, bujur. Selama yang wafat itu membawa iman dan Islam, itu pasti ada manfaatnya. Kalau seandainya yang sudah mati tidak bisa mendapatkan kebaikan apapun dari yang hidup, pertanyaan saya kedua, buat apa Nabi membedakan salam orang hidup beda dengan salam orang mati? Bukankah salam itu doa? Itu Nabi ajarkan lewat istrinya yang bernama Aisyah. Apa kata Nabi? Kalau lewat kuburan ada doanya. Apa doa salamnya sayangku? Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal mu'minin antumul muqaddimuna wa ana insyaallah bikum lalahikun. Bujur, bukankah salam itu doa? Kalau nggak nyampe buat apa? Buat apa? Jangankan salam, bunyi telapak sendal kita mayit masih bisa ngedengerin. La yasma' Qur'an min alihim. Ketika mayit dikuburkan, ditutup dengan tanah, satu persatu pengantarnya pulang. Nabi yang bercerita, si mayit masih bisa mendengar bunyi telapak sendal orang yang sudah mengantarkannya. Kalau bunyi telapak sendalnya saja dia bisa dengar, apalagi talqinnya, tahlilnya, yasinnya, doanya, dan lain sebagainya. Bujur. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan, kalau seandainya kita melewati satu kuburan, kata Nabi, kita kenal semua orang yang dimakamkan di sana. Kita tahu riwayat hidupnya, kita kenal semasa dia hidupnya. Lalu kita memberikan salam, ketahuilah kata Nabi, mereka membalas salam dari kita. Tapi bersyukurlah kita nggak bisa dengar balasan salam dari mereka. Bayangkan kalau seandainya kita bisa mendengar salam balasan dari mereka. Jam 12 malam kita lewat kuburan dengan gagah kita berkata, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka berjamaah, Waalaikumsalam. Maka kita akan jadi jenazah berikutnya. Bujur.
Bapak Ibu, kalau seandainya tidak ada manfaatnya antara orang hidup dengan yang mati, tidak bisa memberikan manfaat, pertanyaan berikutnya. Nih, saya ngajak mikir waras. Dengerin. Buat apa Nabi menyuruh seorang wanita yang ketika curhat dengan Nabi, "Inna ummi qad tuwfiyat ya Rasul, ibuku telah meninggal dunia, ibuku belum haji." Kata Nabi, hajikan dia, hajikan dia, hajikan. Kalau nggak nyampe, nggak ada manfaatnya, buat apa? Bujur. Masih nggak cukup saya ajarkan dari ini. Kita tambah dari yang lain. Kalau seandainya orang yang mati itu tidak bisa mendapatkan manfaat kebaikan dari siapapun yang masih hidup, pertanyaannya, buat apa ada kisah yang satu ini? Nabi satu hari akan diminta menyolatkan jenazah seseorang. Nabi nggak pernah mau langsung angkat takbir menyolatkan. Nabi selalu bertanya dulu, siapakah jenazah ini? Di antara pertanyaan yang Nabi lontarkan, Nabi tanya, fahal alaihi dainun. Apakah si mayit ini punya hutang? Fahal alaihi dainun. Apakah si mayit ini punya hutang? Sahabat ada yang menjawab, ya Rasul, betul dia ada hutang. Mendengar itu, Nabi mundur. Nabi nggak mau nyolati dia. Nabi katakan, salli ala sahibikum. Kalian sajalah yang menyolati teman kalian. Saya tidak bersedia menyolati orang yang punya hutang. Melihat kejadian ini, sahabat Nabi yang bernama Abu Qatadah kesian lihat temannya gak disolati Nabi. Dia angkat tangan, dia menawarkan kebaikan buat temannya yang sudah jadi jenazah. Apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, alayya dainuhu. Biarkan aku yang menanggung hutangnya, aku yang akan membayarnya, aku yang akan menembusnya. Padahal belum dibayar, baru ngomong Qatadah kebaikannya, membuat Nabi mundur melangkah lagi ke belakang. Nabi langsung angkat takbir dan menyolatkan jenazah itu. Kalau nggak nyampe, ngapain Nabi mundur lagi? Padahal belum dia bayar, baru ngomong. Bujur. Maka jangan main-main perkara hutang, wahai saudaraku. Silakan buka Al-Quran. Ayat terpanjang pertama membahas tentang hutang. Ayat terpanjang kedua dalam Quran tentang warisan. Ini menunjukkan seolah-olah Quran ingin berpesan, hati-hati yang banyak hutang, hati-hati urusannya panjang di dunia, panjang nanti di akhirat. Saya pernah mengusulkan siapapun presiden Indonesia ke depan, harusnya ketika dilantik jangan cuma disumpah pakai Quran kalau muslim, tapi bacakan hadis ini di kupingnya. Yang sering hutang, sholatnya jenazahnya jangan disolatkan. Setuju nggak? Setuju nggak? Nih kalau para pemimpin diajarin cerita model begini, Nabi saja nggak mau nyolatin. Saya yakin nggak ada pemimpin di negeri ini yang dikit-dikit utang. Yang utang mereka yang bayar kita. Bujur. Harusnya riwayat tentang hutang dibacakan ke telinga para pemimpin negeri, siapapun presidennya ke depan. Bujur. Jadi anak-anakku, percayalah, orang yang hidup dan mati bisa memberikan kebaikan. Yang hidup bisa memberikan kebaikan buat yang mati. Sampai di sini paham? Sengaja saya bahas ini karena saya tidak ridho Bapak Ibu dibodohi oleh aliran-aliran di luar sana yang seolah-olah dia paling pintar, paling hebat, seperti kunci surga sudah di tangan mereka. Itulah orang-orang yang punya akal, punya hati. Akal sering mengeluarkan pendapat, hatinya nggak menerima pendapat orang lain. Kami diajarkan guru kami, gunakan akalmu memberikan pendapat kepada saudaramu, pakai hatimu terima pendapat orang lain. Itu namanya manusia yang benar-benar manusia. Takbir. Jangankan kita manusia, makhluk yang lebih sempurna dari makhluk lain, bisa memberikan manfaat buat yang mati. Pohon kurma saja bisa memberikan manfaat buat yang mati. Mana riwayatnya? Saya hadirkan riwayat. Satu hari Nabi pernah lewat kuburan.
Langkah Nabi terhenti ketika melihat ada dua kuburan. Nabi langsung terdiam, mengambil pelepah kurma. Nabi belah dua pelepah kurma itu. Yang satu Nabi tancapkan di kuburan pertama. Yang kedua Nabi tancapkan di kuburan kedua. Melihat itu, para sahabat bertanya, "Ma sana'ta ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa yang sedang kau lakukan ya Rasul? Nabi menjawab, "Saya kasihan lihat dua mayit ini. La yu'adzabani." Mereka berdua lagi diazab Allah di dalam kuburnya. Padahal bukan karena dosa besar loh, kata Nabi. Dosa kecil. Yang pertama, karena dia sering namimah. Jenazah pertama sering ngadu domba. Jenazah kedua, urusan istinjanya nggak bersih. Nih bocah dengerin ya, hati-hati loh. Main ngeluarin senjata kencing sembarangan, nanti diazab dalam kubur. Ini anak-anak sekarang ini parah loh Pak. Bukan cuma kencing sembarangan, dia main tembak-tembak. Saya pernah nampak itu dua anak kecil main serang-serangan pipis. Luar biasa anak. Hati-hati, nggak bersih urusan istinja, diazab dalam kubur. Makanya kalau kita istinja, kalau kita pipis, duduk agak berderet, ditekan, karena mulai jadi masih ada sisa-sisa yang tertahan. Bujur, bujur. Nabi ambil pelepah kurma, Nabi tancapkan. Nabi kasih jawaban, la'allahu ayyukhaffifa anhuma malam yai basah. Selama pelepah kurma ini masih basah, tidak kering, maksudnya masih hidup dan mati, dia akan meminta istighfar dari Allah buat mayat. Kata ulama, dari mana istighfar itu? Pohon kan bertasbih. Bukankah tasbihnya itu adalah sedekah bagi mayit? Kalau pohon saja bisa kasih kebaikan, tiba-tiba di luar sana ada yang salah memahami ayat Allah, memahami ayat secara tekstual, salah memahami, gagal paham. Dia bilang gak sampai bungun-bungun pintar. Bujur, bujur. Itulah dalilnya kuburan boleh dikasih tumbuhan. Afdolnya kasih tumbuhan seperti pohon kurma. Karena kita gak bisa nyari pohon kurma, maka dikiaskanlah tanaman. Habib, mana kitabnya? Buka kitab I'anatul Talibin. Disunnahkan malahan menaruh kuburan itu dengan tanaman. Habib Ahmad Al-Habsyi kepalanan sekalian bertanya, di luar sana ada yang mengatakan bid'ah menyiram kubur. Apa itu para habaib nyiram kuburan? Tidak ada di zaman Nabi, tidak ada bukunya. Nabi tidak pernah melakukan nyiram kuburan, tidak pernah. Bid'ah, haram. Mana bukunya? Ini yang ngomong doktor S3. Dia bilang gak ada bukunya. Di mobil saya ada bukunya. Nanti beli buku judulnya Nihayatuz Zain. Sekali lagi judul bukunya Nihayatuz Zain. Karya siapa? Imam An-Nawawi. Halaman 150. Siapa dia, siapa gurunya, siapa Imam Nawawi. Di buku itu disebutkan wayandubu rasyal qabr, disunnahkan menyiram kuburan, memercik-mercikan dengan air, disunnahkan. Bahkan disunnahkan bima'in baridin, dengan air dingin. Wala ba'sa biqalilin bima'il warad, enggak apa-apa menyiramkan kuburan dengan air kembal. Kenapa? Li'annal malaikat tuhibbu raihatat thayyibah. Malaikat paling demen, paling suka lihat bau-bau yang harum. Bujur. Dia bilang gak ada bukunya, saya hadirkan bukunya lengkap dengan halamannya. Kalau dia bilang Nabi gak pernah melakukan, saya tambah hadis sahihnya. Rasyal qabr Ibrahim ibnahu,
Nabi pernah ziarah ke makam anaknya yang bernama Ibrahim. Nabi memercikkan air di kuburannya. Dan bukan cuma itu, Nabi mengumpulkan butiran-butiran batu menunjukkan menandai kuburan anaknya. Inilah dalilnya kuburan boleh dikasih tanda batu nisan. Ini dalilnya kita boleh menyiram, membasahi kuburan. Dia bilang Nabi nggak pernah. Bungun-bungun pintar. Kalau Anda tidak mau mengamalkan, silakan. Tapi jangan mengkafirkan orang-orang yang melakukan. Kami hargai pendapat Anda, belajarlah menghargai pendapat kami. Betul? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan doakan guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, jaga semangat istiqamahnya, dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya berterima kasih juga kepada segenap keluarga besar Masjid Al-Muhibbin. Yang bangun mana? Yang punya masjid. Oh, yang mana? Masya Allah. Oh, kita doakan mudah-mudahan keluarga besar dari sahibul masjid Haji Majidi dan segenap keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangganya, berkahi anak cucunya, berkahi usahanya, jadikan anaknya menjadi saleh dan salehah, diwafatkan semua keluarganya husnul khatimah, dan keluarganya yang sudah wafat mudah-mudahan ini masjid menjadi rahmat berkah bagi mereka di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin berterima kasih yang ketiga kepada siapa? Kepada yang membawa saya safari keliling di Kalteng. Mereka yang tadi videonya sudah antum lihat semuanya. Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka masih muda umurnya, mantap jihadnya. Mereka lah yang jadi sponsor Habib. Mereka yang beliin tiket, bayar hotel, makan, minum, semuanya. Saya dimudahkan datang kemana saja. Tidak ada syarat yang memberatkan. Ibaratnya jadi kado kejutan. Makanya rugi yang gak mau datang. Belum tentu 10 tahun lagi saya datang ke sini. Mau undang khusus Wanipio kata mama. Tapi kalau saya mah nggak pernah mikirin itu. Saya kalau ditelepon Habib Al-Habsyi, bisakah hadir di majelis kami? Saya selalu menjawab, doakan ulun sehat, panjang umur, ada waktu ulun datang. Ulun tidak pernah mikirkan amplop, nggak pernah. Kenapa? Biarkan panitia yang memikirkan. Saya kan bagi-bagi tugas. Saya tugasnya ceramah, yang undang mikir. Komunitas inilah yang mengajak saya keliling Kalteng Habib. Ada 40 titik acara. Di Kalsel ada berapa puluh titik acara. Mereka berkolaborasi dengan Ustaz Luas Banjar, Hasanuddin Al-Banjari. Saya gelar ini Ustaz Abu Nawas. Perlu langkah, perlu dimuseumkan. Berkolaborasi juga dengan Habib Muhammad Bahashim. Mereka yang mengatur jadwal saya. Kadang-kadang saya dibawa masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang saya dibawa masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa jangan bilang orang hutan berantem ya.
Kita doakan anak-anak muda ini istiqomah, selalu berjuang di jalan Allah. Lihat anak muda di luar kerjaannya nongkrong, narkoba, kebut-kebutan, tawuran. Sekarang ada anak muda yang mau berjuang di jalan Allah. Maaf, mereka bukan cuma menghadirkan Habib Kiai, tapi mereka nanti mengajak kita mengumpulin wakaf Quran. Dikumpulkan Quran dari kita, dibagikan untuk kampung kita, zonasi. Dikumpulkan di Kalteng ini, dibagikan di Kalteng, berkarya buat Kalteng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan kabar baiknya mereka memberikan kemudahan kepada kita dalam berwakaf. Siapapun yang ingin ikut program wakaf malam ini tidak harus bayar tunai, cukup komitmen, angkat tangan, dicatat namanya, diambil nomor infonya, dititipkan nomor rekening yayasan komunitas ini. Besok, lusa bisa ditransfer. Masih punya waktu menabung. Antum masih punya waktu ngajak teman-teman pengajian bergabung. Luar biasa anak-anak muda ini, ngajak masuk surga bersama-sama. Baru 1 tahun Habib mereka berdiri, mereka sudah 200.000 Quran mereka kumpulkan dan ditebar untuk Indonesia. 200.000. Raja Salman kalah. Raja Salman tahun ini cuma bantu Indonesia 30.000 Quran saja. Raja Salman cuma 30.000, padahal orang paling kaya. Jangankan Raja Salman, anaknya saja kemarin beli Newcastle United, you know. Jangan dikira saya nggak up to date. Mau ngetes siapa main bola? Newcastle United dibeli 6.000 triliun kekayaannya, 6.000 triliun. Habis Newcastle United mungkin dia akan beli Bali United. Karena kemarin dia sempat ke Bali. Raja Salman orang paling kaya di Saudi Arabia, uangnya nggak ada serinya, orang nomor 1 di sana. 30.000 saja masih kurang buat Indonesia. 30.000. Raja Salman, anak-anak Raja Salman, kenal Raja Salman? Di mana itu kenalannya? Raja Salman yang kemarin datang ke Indonesia, orang kita heboh, lucu ya, orang kita ini lucu ya. Baru Raja Salman datang sudah heboh belum Imam Mahdi? Oh, Raja Salman, teman saya anggota DPR RI. Gara-gara dia dapat foto dengan Raja Salman, dipasang di status 1 tahun saya nggak ditelepon. Padahal begitu saya besar-besarkan fotonya, Raja Salman nggak lihat dia, cuma mau belakangi dia. Baru Raja Salman udah sombong. Saya sama Raja Dangdut nggak sombong. Bang Roma, Raja Salman cuma 30.000 Quran tahun ini ngasih Indonesia. Anak muda ini Masya Allah, mereka bukan raja, mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang nomor 1 di Indonesia. Mereka bisa memberikan kontribusi buat negara ini. 200.000 Quran. Takbir Allah. Mereka punya cita-cita yang sangat indah dan mulia yang harus kita bantu bersama. Mereka ingin ngumpulin 1 juta Quran untuk Indonesia.